Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian pada saat ini yang kami muliakan, sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi oleh Allah kesehatan berupa beberapa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, apalagi nikmat sempat sehingga kita dapat menghadiri kegiatan kajian pada siang hari ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua mendapat syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah dimanapun Anda berada yang kami muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang zakat, infak, dan sodako. Zakat, infak, dan sodako. Kita supaya tahu dulu apa beda dari kalimat tadi, dari perkataan tadi. Pertama zakat itu apa? Yang kedua infak itu apa? Terus sodakoh. Nah, kita supaya tahu bedanya dulu. Yang pertama yaitu tentang zakat. Zakat itu Allah memerintahkan, itu diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu diantara ayat yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan zakat. Berikutnya tentang pengertian. Pengertian tentang zakat ini diantaranya dalam kamus Al-Marbawi halaman 267 bahwa zakat secara bahasa itu artinya penyuci, artinya penyuci. Kemudian menurut fikih Islam yang disusun oleh Haji Sulaiman Rasyid pada halaman 192 itu beliau memberikan pengertian bahwa zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat atau dengan syarat tertentu. Nah, ini pengertian zakat yang disampaikan oleh Haji Sulaiman Rasyid dalam fikih Islamnya, yaitu pada halaman 192. Itu tentang pengertian. Dan yang kedua yaitu tentang infak. Infak secara bahasa artinya nafako. Nek bahasanya ada ya membelanjakan. Nah, ini terdapat dalam kamus Al-Marbawi halaman 336. Jadi infak itu berasal dari kata nafako yang artinya membelanjakan, yaitu apa? Menyalurkan atau mentasarufkan penggunaan hartanya. Tapi ingat, Islam mengajarkan supaya kita mentasarufkan atau menggunakan harta itu dengan cara digunakan pada hal-hal yang baik. Contoh menafkahi keluarga umpamanya, ini kita masuk. Dan yang berikutnya sodakoh. Sodakoh itu apa? Sodakoh itu pemberian yang tidak mengikat, kapan saja, di mana saja. Termasuk kita umpamanya melaksanakan kegiatan bagi takjil, itu termasuk sodakoh. Entah berupa makanan, minuman, tapi ingat ya, makanan dan minuman yang jelas-jelas halalnya. Ini termasuk sedekah, itu memberikan sesuatu kepada saudara kita yang sedang melaksanakan puasa. Dan berikutnya tentang zakat, bahwa zakat itu ada dua macam.
Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah itu gunanya untuk mensucikan jiwa kita. Ya, mensucikan jiwa kita, ya umpamanya apa? Ketika kita melaksanakan zakat, insya Allah akan menghindari sifat pelit. Karena apa? Kita mengeluarkan sebagian harta untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi apa? Insya Allah dengan kita melaksanakan zakat fitrah, ya, sifat pelit kita, sifat medit kita itu akan hilang. Ya, nek wong pelit kan eman-eman loh, bondole golek angel-angel kok kayak wong kan gitu. Tapi Islam nggak seperti itu. Karena apa? Islam itu berbagi, ya, padahal perkara yang baik. Terus yang berikutnya ada juga zakat mal. Zakat mal itu zakat harta karena sudah mencapai 1 nisab, maka orang tadi wajib melaksanakan zakat mal. Nah, ini saya akan bahas banyak dengan zakat. Ini yang sing lebih dalam kita tentang zakat fitrah ya. Di antaranya yaitu tentang fungsi zakat fitrah. Yang pertama untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi zakat fitrah itu memang benar-benar perintah dari Allah dan juga perintah dari Rasul. Yang berikutnya melengkapi kekurangan amalia ibadah puasa di bulan Ramadan agar apa? Agar diperoleh pahala yang sempurna di sisi Allah. Tuh. Dan yang berikutnya yaitu untuk mendorong seorang muslim memiliki kepribadian yang dermawan. Tadi menghilangkan sifat medit, sifat pelit, sehingga kita apa? Senang berbagi, senang beramal. Kemudian yang berikutnya yang keempat itu sebagai pengamalan akhlak yang luhur, ya, dalam rangka mengatasi kesenjangan sosial dalam kehidupan kita. Karena apa? Yang namanya orang hidup itu kan ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang fakir, ada di antara saudara kita yang membutuhkan harta, sementara dia tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Nah ini, sehingga apa? Supaya orang yang kaya atau dalam bahasa kita itu agnia, ya, supaya bisa berbagi itu. Kemudian yang berikutnya agar orang-orang fakir atau miskin, ya, bersama-sama berseri dalam dan bergembira menyambut dan menikmati kedatangan hari raya. Nah, kalau zakat fitrah itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ya. Nah, berikutnya akan saya sampaikan, mungkin suatu saat panjenengan kok sebagai amil, ya, sebagai panitia zakat. Nah, kita supaya apa? Ngerti siapa saja orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kalau kita tidak tahu, nanti ya kita menyampaikan jangan-jangan salah gitu, tidak sesuai sasaran gitu. Nah, sebelum kepada yang berhak, maka kita supaya ngerti dulu kapan waktunya ketika kita melaksanakan zakat. Yang pertama bahwa ada yang namanya waktu utama, yaitu zakat fitrah yang diberikan kepada mustahik. Siapa mustahik? Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat, itu namanya mustahik. Ya. Kapan waktunya pemberiannya? Pada hari raya Idul Fitri sesudah subuh sebelum sholat id. Tapi ingat, ini kita kalau di sekolah, di kantor sulit, tapi kalau di kampung itu mungkin, walaupun waktunya sangat terbatas sekali. Terus yang kedua waktu wajib, yaitu kapan? Waktu wajib itu waktu mulai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Berarti kapan? Pada malam 1 Syawal, ya, malam satunya, ya, akhir bulan Ramadan. Terus malam 1 Syawal, yaitu
waktu wajib. Kemudian berikutnya waktu yang jaiz, yaitu jaiz itu apa? Supaya kita ngerti dulu. Jaiz itu apa? Jaiz itu apa? Boleh. Ya. Boleh melaksanakan zakat fitrah. Termasuk kita di sekolah ini kita melaksanakan ya, yaitu kapan? Sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Jadi dalam waktu 1 bulan. Ya, itu boleh melaksanakan zakat. Nah, itu diantaranya beberapa waktu supaya apa? Kita ngerti kapan kita akan melaksanakannya. Nah, berikutnya itu tadi ketika kita menjadi amil ya, siapa orang-orang yang punya hak untuk menerima. Mungkin ada di antara panjenengan, di antara kita, saudara kita, lingkungan kita, tapi kan ada kriterianya. Ya. Nah ini dasarnya apa? Surat At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah. Wallahu alimun hakim. Nah, ini dasarnya surat At-Taubah ayat 60. Artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk satu, orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amil ya. Pengurus zakat atau amil. Kemudian yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang berikutnya rikob atau budak. Dan yang berikutnya orang-orang yang berhutang atau hurim. Kemudian orang-orang yang berjalan kegiatan untuk jalan Allah. Dan yang terakhir yaitu orang yang dalam perjalanan atau musafir ya. Jadi ibnu sabil. Nah, kita akan bahas orang-orang tadi pengertiannya. Karena apa? Kadang di antara kita itu ya kadang pengertiannya menyamakan antara orang fakir dengan orang fakir dengan orang miskin. Ternyata apa? Bahwa pengertian orang fakir dengan orang miskin itu beda. Ya. Beda. Meh podo tapi itu beda. Yang pertama fukoro itu orang jamaknya, fukoro itu mufradnya itu fakir, yaitu siapa? Orang fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan atau mata pencaharian yang bisa diandalkan, baik dia itu cacat ataupun tidak cacat. Jadi dia kehidupan sehari-hari itu karena dia tidak memiliki harta atau dia tidak mempunyai penghasilan ya, maka tidak bisa mencukupi kebutuhan harian. Itu namanya fakir. Kemudian yang kedua, miskin. Miskin itu siapa? Yaitu orang yang memiliki harta. Kalau tadi fakir nggak memiliki, kalau miskin memiliki harta atau juga memiliki pekerjaan, akan tetapi hasilnya tetap tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan harian. Jadi umpamane kudune mak emping telu, itu mak emping ping pindho atau pisen, karena apa? Tidak ada yang untuk dimakan. Tuh, itu namanya miskin. Kemudian yang ketiga, siapa itu? Amil. Amil itu siapa? Amil itu orang-orang yang mengurusi zakat atau panitia ya, panitia zakat. Nah itu punya hak untuk menerima zakat. Kemudian berikutnya al-mu'allafatu qulubuhum. Siapa? Mu'allaf. Ya, mu'allaf itu siapa?
orang yang baru masuk Islam, sekalipun dia itu orang kaya, ya orang kaya itu boleh ya, bukan wajib. Nah, kita supaya ngerti, boleh artinya apa? Ketika dia diberi menerima itu halal. Tapi nek orang nompo, ora popo itu loh. Ya, kalau dia menerima itu boleh halal, tapi kalau dia orang nompo tidak apa-apa. Karena apa? Itu hanya hak, bukan wajib. Nah, jadi yang nomor 4 tuh wal mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf orang-orang yang masih lemah imannya walaupun dia kaya. Kemudian yang berikutnya nomor 5 yaitu rikob. Rikob itu apa? Budak. Nah sekarang budak itu enggak ada, ya. Budak itu enggak ada. Karena apa? Islam datang itu untuk menghilangkan perbudakan. Ya, Islam datang itu untuk menghilangkan perbudakan. Jika apa? Di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Ya. Karena apa? Kalau budak, namanya budak itu orang bekerja ikut orang tapi gratis, ora dibayar. Kadang disabetin keset umpamane. Tapi nggak dapat gaji, nggak dapat bayaran, itu namanya budak. Tapi itu pada masa dulu. Itu pada masa jahiliyah ya. Ada istilah perbudakan, jual beli budak itu ada dulu. Jadi uang adol uang itu ada. Tapi setelah Islam datang, Islam itu menghindari itu. Karena apa? Tidak ada perbedaan. Tuh. Kemudian yang berikutnya nomor 6 yaitu wal ghorimina. Ghorim siapa itu? Orang-orang yang punya hutang. Ya. Bisa hutang mungkin karena untuk kebutuhan keluarga atau hutang untuk perang di jalan Allah. Ya. Yang penting apa? Hutangnya tadi untuk perkara-perkara yang baik, bukan untuk perkara maksiat. Ya. Kalau untuk perkara maksiat, perkara dosa, hutang ke judi online ya enggak boleh. Ya. Hutang ke maksiat, ke judi, ke mabuk itu enggak boleh. Tapi hutang yang untuk kebaikan karena apa? Memang dia itu orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, karena nggak punya harta ya dia itu direwangi utang-utang karena untuk kebutuhan. Tuh. Kemudian berikutnya yang nomor 7 yaitu fisabilillah, yaitu siapa? Orang yang berjalan untuk berdakwah, untuk berjihad di jalan Allah. Umpamanya kayak prajurit maju perang, ya untuk perang. Ya, itu mereka punya hak untuk mendapatkan zakat fitrah, yaitu yang namanya fisabilillah. Kemudian yang berikutnya setelah fisabilillah yaitu ibnu sabil. Siapa itu? Ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan kehabisan sangu, uang saku. Ya. Itu boleh menerima zakat. Tapi ingat, ketika orang tadi dalam perjalanan, ya, perginya itu tujuannya baik. Contohnya, di antara orang mau ke Jakarta, mau bekerja, mencari nafkah. Ya. Tadi yang namanya Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan kehabisan uang saku atau bekal tapi tujuannya baik. Nah, tujuan gue maksiat yo tidak boleh. Itu. Nah, itu hanya untuk yo cukup dalam perjalanan saja. Itu. Sehingga orang-orang yang dalam perjalanan ketika dia kok kehabisan bekal, kehabisan sangu, itu dia punya hak untuk menerima zakat tadi dengan catatan selama tujuannya itu baik sesuai dengan ajaran syariat Islam. Tuh. Demikian sedikit tentang hubungannya dengan zakat yang saya sampaikan.
semoga kita dapat mengambil hikmah dan kita dapat mengambil manfaat, dan panjenengan kalau suatu saat menjadi panitia tahu siapa orang-orang di antara kita yang berhak menerima zakat, sehingga kita dapat menunaikan dengan seadil-adilnya. Itu yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.